Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu, memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita, terutama tugas utama kalian sebagai pelajar. Ya, meskipun kalian sudah diterima di jenjang yang lebih tinggi, bukan berarti mengabaikan tugas-tugas yang menjadi syarat kelulusan di jenjang MTS. Ya, saya ucapkan selamat yang sudah diterima di jenjang lebih atas, MA, SMA atau SMK. Tetapi silakan dipenuhi tugas-tugas yang belum terselesaikan di MTS ini, ya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini kalian bisa mempersiapkan secara maksimal untuk menghadapi ujian madrasah karena nilai tersebut digunakan untuk menentukan kelulusan kalian karena sudah tidak ada ujian nasional, ujian UMBN, ya. Tidak ada, dan sebagai penggantinya adalah ujian madrasah dan ujian praktek. Baik, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja. Apakah sudah disiapkan jawaban-jawaban dari latihan soal sebelumnya? Ya. Ini saya mohon maaf ya, kenapa saya lakukan di hari Selasa, karena saya piket ke sekolah hari Selasa. Takutnya kalau saya pakai Zoom dari rumah, nanti tidak berjalan dengan lancar. Jadi tidak apa-apa ya, untuk hari Selasa agak terganggu karena ada tambahan Zoom IPA ya. Nah, baik. Ini langsung ke soal atau pembahasan materi dulu sekilas? Pembahasan materi dulu ya. Kemarin kan sudah yang kelas 7 semester ganjil sudah ya. Sekarang materi semester genap kelas 7. Sudah terlihat materinya? Belum. Masih loading mungkin. Sudah? Ada yang sudah terlihat? Baik. Untuk kisi-kisi soal yang berikutnya ya, ini menentukan skala yang ditunjukkan pada termometer polos. Nah, nanti soalnya tidak seperti ini. Kalau ini kan skalanya diketahui, tapi nanti di soal tidak diketahui seperti contohnya nanti. Nah, iki apa sih asal usulnya perbandingan ini atau rumus ini? Itu dilihat dari skala masing-masing termometer ya. Kan ada skala Kelvin, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ya. Masing-masing skala ini memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda-beda. Nah, dari titik tetap atas dan titik tetap bawah ini diambil selisihnya. 373 dikurangi 273 adalah 100 ya. Ini juga, ini juga. Nah, ini selisih dari masing-masing skala titik tetap atas dan titik tetap bawah itu diperkecil, perbandingannya diperkecil ya. Sehingga ini sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 20 ya. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian 5, 4, 9.
Sehingga muncul rumus seperti ini. Ini K, C, R, F. Ya. Nah, yang titik tetap bawahnya tidak 0, maka di sini harus dikurangi titik tetap bawah. Ya. Jadi K min 273. Ini juga dikurangi titik tetap bawah sebenarnya. C min 0. C min 0 kan nggak ngefek ya. Jadi 0-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini juga R min 0. Nggak ngefek juga. F min 32. Nah, ini adalah perbandingan yang berasal dari ini tadi sejarahnya. Ya. Nah, kalau kalian ada contoh soal seperti ini, dari C ke Kelvin. Berarti rumus yang digunakan adalah C dan K saja. Ya. Kemudian kalau dari C ke F, berarti yo C sama F saja yang dipakai. Insya Allah kalau kalian sudah menyimak video skala termometer, insya Allah sudah paham. Ya, kenapa saya minta kalian untuk menyimak video ini biar zoomnya nggak menghabiskan kuota ya, nggak lama-lama. Kemudian yang kedua, kamu sekarang saya ajak ngobrol ini sudah nyambung dengan apa yang sudah kamu lihat di video itu. Semua sudah menyimak insya Allah? Sudah ya. Nah sekarang kita ke latihan soal ya. Ke latihan soalnya. Ini. Gimana kira-kira ini? Ini, kalau ini diketahui skalanya ya, F Fahrenheit, ini Celsius ya. Tadi titik tetap bawahnya kan 32, 212, Celsius 0 dan 100. Lah kalau 77 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius? Berarti kan sebentar. Berarti kan tinggal perbandingannya tadi ya. Kalau kamu supaya mudah menghafal, di video sudah saya jelaskan ya. Cara menghafalkannya adalah tulis keju Kraft. Ya, keju Kraft diingat-ingat. Keju Kraft 5, 5, 4, 9. Ini perbandingannya ya. Tetapi harus ingat karena K itu tidak 0 titik tetap bawahnya, maka harus dikurangi titik tetap bawahnya yaitu 273. Dan Fahrenheit juga tidak 0, maka harus dikurangi 32. Nah sekarang kita selesaikan yang ini. Fahrenheit ke Celsius. Kalau kamu menjumpai ini, berarti yang dipakai di sini hanya Fahrenheit dan Celsius, ya. Nah, supaya mudah, maka yang ditulis adalah yang ditanya, ya, yang ditanya dulu. Berarti C. C per 5, ya, ini kan tadi C per 5 sama dengan berapa? F ya. F min 32 per 9. Ya kan? C per 5. F-nya berapa? Di sini sudah tahu F-nya 77. 77 dikurang 32 per 9. 77 dikurang 32 berapa? 45 dibagi 9. 5 ya. Jadi ini 45 dibagi 9. Coret-coret 5. Berarti C-nya berapa? 5 dikali 5 ya, gitu kan? 5 kali 5, 25. Siapa yang betul angkat tangan? Alhamdulillah. Yang lain belum ngerjakan. Nah, Naura, wangi yo Naura. Kalau yang ini bisa, yang ini bisa.
Berapa hasilnya? Hasilmu berapa? Pinter iki wesan ya. Nah, kalau ini kan nggak diketahui nih, ya. Kan ini nggak diketahui, nggak ada di rumusnya ini. Ini skalanya L dan ini skalanya M. Maka harus dibuat seperti tadi rumusnya sejarahnya tadi itu loh ya. Jadi ini kan ada L, ada M. Ya, ada skala atas, ada skala bawah, titik tetap atas dan titik tetap bawah. Skala atasnya L berapa? 70 ya. Nih 70. Tetap bawahnya, halo, berapa? Min 10. 10 ya, bukan 10 loh. M-nya berapa? 65 atasnya dan 5. Terus selisihnya berapa selisih? Selisihnya. Positif 60, ayo. 70 dikurang negatif 10. Berarti berapa? 80 loh, yo matematika ini. Sik. Ini kok erasernya nggak ada ini. Yang mana erasernya? Berarti berapa? Bukan 60 loh ya, Piro? 80. Terus nih, 5 dikurang 60 ya. Nah, sekarang biar lebih kecil, ini dibagi nih, biar diperkecil. Ayo, bagi piro? Bagi 20, hasilnya berapa? 4 dan 3. Wes, nggak bisa diperkecil lagi nih ya. Nggak bisa diperkecil lagi. Nah, sekarang rumusnya L dikurang titik tetap bawah, ya. L dikurang titik tetap bawah, sama kayak tadi ya. Per 4 sama dengan M dikurang titik tetap bawahnya 5 per 3. Gini ya. Nah, kalau L min 10 itu berarti masih bisa disederhanakan lagi L plus 10. Gini kan ya. Sama dengan M min 5 per 3. Nah, sekarang kita L ke M. Berarti M-nya dulu yang di sebelah kiri. M min 5 per 3 sama dengan L plus 10 per 4. M dikurang 5 per 3 harus telaten. L-nya berapa di situ diketahui? Halo, di soal? 30. 30 ditambah 10 piro? Dibagi 4 berapa? 10 ya kan, ini gini. 3 ini 10 ya. Sudah tahu 10 dari mana? Dari ini tadi. Berarti M kurang 5 sama dengan 10 dikali 3. Piro? 30. Nah, kalau M-nya saja berarti 30 ini pindah ke ruas sana ditambah 5. Berarti piro? 35. Bisa? Nah, Allah, ini satu soal keluar yang seperti ini. Kamu harus cari skalanya sendiri ya. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah materinya di materi ini guys. Materi ini ya. Itu tentang kalor ya. Kita kelas 7 sudah belajar kalor dan perubahan suhu benda. Jadi suatu benda apabila diberi kalor atau panas, maka suhu benda itu akan naik. Sebaliknya jika dia melepas kalor, maka dia akan turun suhunya ya. Contohnya, kamu
meletakkan satu panci air di atas kompor. Kalau kompornya tidak dinyalakan, apakah suhunya akan berubah? Suhunya akan berubah? Tidak ya. Nah, kalau kompornya baru dinyalakan 5 menit, 10 menit, apa yang terjadi dengan air itu? Maka suhunya akan naik, ya kan? Kebalikannya, ketika kamu membuat kopi panas, kemudian kamu letakkan di meja dalam posisi terbuka gelasnya beberapa saat kemudian apa yang terjadi? Suhunya turun karena kalornya dilepas, panasnya dilepas ya. Nah, kalau ada ini faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kalor adalah jenis benda, kenaikan suhu dan massa benda. Minyak, air, alkohol ketika dipanaskan sama-sama 1 liter, maka mendidihnya itu akan berbeda ya. Itu disebut kalor jenis bendanya ya. Kenaikan suhu, misalnya saya punya air 1 liter, sama-sama 1 liter. Yang satu mau saya naikkan menjadi 100 derajat Celcius sampai mendidih. Sedangkan yang 1 liter lainnya saya mau naikkan hanya 50 derajat Celcius. Berarti lebih cepat yang A atau yang B, yang 100 apa yang 50 nyampenya. Duh, kalau yang 100 kan lebih lama ya mendidihnya. Kalau yang 50 sampai ke 50 derajat kan lebih cepat ya. Jadi ketika yang B50 sudah nyampe targetnya, yang A kan juga masih 50 ya, padahal dia targetnya adalah 100. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian massa benda. Saya mau memanaskan air, satunya 1 kilogram air, satunya 500 gram air. Nah, itu juga akan beda kecepatannya ya. Sehingga karena 3 faktor ini, maka rumusnya dapat ditulis Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Delta T ini adalah kenaikan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Ini kalau dibaca cepat Q mencetat. Ya, gampang. Pokoknya kalau ada kenaikan suhu, ada perubahan suhu, itu pakai rumus Q mencetat. Ya, ini sudah saya bahas di videonya. Nah, apabila ada hubungannya dengan perubahan wujud, maka tidak menggunakan rumus Q mencetat, tapi pakai rumus QMU atau QML, tergantung perubahan wujudnya. Nah, ketika kamu tadi memanaskan air ya, memanaskan air 10 menit, itu suhunya akan naik. Tetapi ketika kamu biarkan sampai 30 menit, 45 menit, maka apa yang terjadi dengan air itu? Airnya akan berkurang dulu. Kemana kok berkurang? Karena berubah wujud. Ya. Nah, kalau peristiwa berubah wujud, ya, jadi kalor ini dapat merubah wujud benda, itu sudah nggak pakai rumus Q mencetat. Ya, yang dipakai adalah QMU atau QML. Nah, MU apabila menguap dan mengembun. ML itu kalau melebur atau membeku. Ya. Nah, mana yang membutuhkan kalor, mana perubahan wujud yang melepas kalor, bisa kamu baca sendiri di sini. Ya. Baik, kita langsung ke soal. Soal-soal mana ya? Nih. Nomor 2, kalor jenis. Ya. Nah, ini kamu harus peka untuk mengidentifikasi apa-apa yang ada di soal, informasi apa saja yang ada di soal. Nah, coba. Kalor jenis air, berarti ini apa ini? Apa? Kalor jenis tadi. C kecil,
Ya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 5 kg air? Berarti apanya ini? Halo, massa ya. Kemudian suhu 15 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Berarti apa? T0 ini T1 ya. Nah, kalau ini ya berarti ada perubahan suhu ya kan dari 15 menjadi 90. Berarti ini pakai rumus apa? Jelas pakai rumus Ki Mecet. Ini sudah saya kayak gini berasa diketahui ya. Kamu tapi belajarnya ya tetap nulis apa C apa, M-nya berapa, T0-nya satu ya. Ini biar cepet, pokoknya nggak banyak-banyak. Berarti langsung Ki Mecetat. Nah, M-nya berapa? 5. C-nya berapa? 4, 200. T-nya berapa? 90 dikurangi 15. 75. Berapa yuk? Cepet-cepetan ngitung. 1 juta. Yang lain mana yang lain? 1575001 kajol. Di sini pilihannya nggak ada, pilihannya ada kajol ya. Berarti dijadikan kajol 575 kajol. Kajolnya bukan artis India loh ya, kilojul maksudnya ini. Nah, ini ya. Karena ada perubahan suhu, maka pakai rumus Ki Mecetat. Nah, sekarang kalau begini gimana ini caranya ini? Sama ya. Kita identifikasi dulu. Tak pakai warna biru aja ya. Ini soalnya ada merah-merahnya ini. Nih, pertanyaan dulu. Dibutuhkan untuk proses B ke C ya. Perhatikan, B ke C itu perhatikan ini ya. B ke C apakah ada kenaikan suhu kalau seperti ini? Enggak ada kan ya? Ini kan suhu 0 ke 0, enggak ada ini ya. Berarti ini pasti perubahan wujud ya. Kalau dari sini ke sini ini perubahan suhu pakai Ki Mecetat. Dari sini ke sini perubahan wujud berarti pakai QML atau QMU. Dari C ke D ada perubahan suhu dari 0 ke 100. Berarti pakai Ki Mencetat lagi. Dari D ke E nggak ada perubahan suhu. Berarti pakai QML atau QMU ya. Nah, kamu harus peka. Ini soalnya hanya proses B ke C. B ke C itu satu tahap. Nanti bisa jadi soalnya dari A ke C gimana? Nah, kamu harus paham. Coba sekarang kita identifikasi satu persatu dari sini. A ke B. A ke B ini pakai Ki Mencetat ya. Coba dari negatif 5, benda yang suhunya negatif 5 itu kira-kira wujudnya apa? Cair opo es ya? Es ya. Nah, berarti ini pakai Ki Mencetat, hati-hati di sini ada kalor jenis es, ada kalor jenis air, ada kalor jenis kalor lebur es, ada kalor uap air. Nah, kalau di sini Ki Mencetat berarti C-nya kalor jenisnya pakai kalor jenis apa ini? Es ya. Nah, Ki Mencetat di sini. Ki sama dengan MC delta T. Nah, kemudian delta T-nya berapa di sini? Kalau di sini 0 dikurang negatif 5. Berarti delta T-nya 5 ya. Hati-hati loh ya, bukan negatif 5. 0 dikurang negatif 5. Berarti sama dengan 0 plus 5 kan ya? Nah, itu. Kalau di sini. Kalau di sini sekarang. Sebentar. Pak Muiz telepon. Halo Pak Muiz. Saya lagi Zoom. Sebentar ya. Jafar tadi nggak ikut
Sudah. Ya, udah selesai. Iya, nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam. Kalau di sini dari B ke C ini perubahannya apa? Kalau ini tadi dari S kan ya, S. Kemudian kalau dari B ke C ini proses apa? Melebur, menguap, mengembun, apa ini? Melebur ya, dari es menjadi cair, berarti melebur atau mencair ya. Berarti ini pakai kalor lebur ya. Berarti di sini Q sama dengan M kali L ya, kalor lebur. Nah, kemudian dari sini ke sini, ini kan wujudnya sudah cair ya. Berarti pakai Q mencetat. Nah, ini pakai Q mencetat. Mencetat, tapi ini C-nya pakai, kalau ini pakai C apa ini? Kalor jenis apa? Kalau ini tadi S ya. Kalau ini pakai kalor jenis air ya, karena di sini wujudnya sudah air. Jadi ini pakai kalor jenis air. Delta T-nya berapa? 100 dikurangi 0. Berarti 100 ya. Nah, kalau dari sini D ke E, ini juga tidak ada perubahan suhu. Berarti ini terjadi perubahan wujud. Dari cair sampai 100 derajat Celcius itu kan mendidih ya. Nah, berarti ini menguap dari cair menjadi gas ya. Berarti ini pakai kalor uap ya. Q sama dengan MU. Nah, itu gitu ceritanya. Kalau nanti ada soal ditanya berapa kalor yang dibutuhkan dari B ke E, berarti kamu harus ngitung ini dulu, ngitung ini, dan ngitung ini, terus ditambahkan. Paham ya? Kalau dari A ke C berarti yang ngitung ini ditambahkan. Kebetulan ini soal yang saya buat, ini satu proses saja biar kamu mudah. Dari B ke pakai Q sama dengan M kali L ya. Q sama dengan M kali L. M-nya berapa? Ini kemarin sudah saya tambahkan ya. M-nya 4 kg. L-nya berapa? 3, 6, tuh kok jelek ya. Kok welek ini? 0. Nah, berarti berapa hasilnya? 1.304.400 ya, joule. Kalau kilojoule berarti 1.344 joule. Sini nggak ada ya, berarti ini jawabannya. Nah, wis. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini tadi jawabannya apa gimana? Ayo. Berikutnya nomor 4. Waduh kok saya suwe. Jika percepatan gravitasi ini tentang apa yo? Tentang energi potensial. Kita ke materi sebentar. Materi. Energi potensial ya. Apa energi potensial? Energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian atau kedudukan. Semua benda yang memiliki ketinggian itu tersimpan energi potensial. Ketika kamu berdiri di lantai 2, ya, kakimu dengan lantai 1 itu ada ketinggiannya kalau diukur. Berarti pada dirimu tersimpan energi potensial. Buah yang ada di atas pohon, ya, mangga misalnya, itu juga tersimpan energi potensial karena dia memiliki ketinggian. Pokoknya semua benda yang ada ketinggian nih, berarti memiliki energi potensial. Nah, yang mempengaruhi adalah massa,
gaya gravitasi dan ketinggian. Sehingga dapat ditulis energi potensial sama dengan mega MGH ya. Nah, bagaimana? Kita langsung ke soalnya. Nah, ini apanya ini? 2 kilogram. Apanya itu? Massa. Massa ya. Terus, ketinggian ini apa? Ya. Oh, berarti sama dengan M. Ya. 20 Joule. Bisa ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya, nomor 5. Basic materinya bisa dibaca sendiri, gampang ini. Percobaan seperti gambar di samping membuktikan bahwa fotosintesis, mana jawaban yang benar? Di sini ada tanaman hidrala, ada air, ada corong kaca terbalik, ada gelas piala, dan di sini terlihat ada gelembung-gelembung udara. Berarti yang mana? Yang D ya, menghasilkan oksigen yang ditandai gelembung udara. Berikutnya nomor 6. Ini ya bisa dibaca sendiri. Organel yang berfungsi untuk respirasi dan mengatur seluruh kegiatan sel adalah, respirasi itu fungsi dari apa? Mitokondria. Mitokondria ditunjukkan oleh nomor berapa di sini? Nomor 6. Wih, kok nomor 6? Nomor 1 ya. Nah, mitokondria. Mengatur seluruh kegiatan sel. Nomor berapa? Fungsi dari apa ini? 6. 6 itu apa? Inti sel ya, atau nukleus. Nah, sekarang saya mau tanya nomor 2. Ini apa ini nomor 2? Yang ditunjuk ini apa? Ini yang ditunjuk kan tidak ada bentuknya ini ya. Berarti itu yang dimaksud adalah cairan sel. Aduh. Ya, yang dimaksud adalah cairan sel atau sitoplasma. Apa fungsi sitoplasma? Nah, ini harus hafal ini yo, gambar iki dihafalkan. Sitoplasma fungsinya adalah sebagai tempat metabolisme ya. Ini di materi sudah ada semua. Yang nomor 3. Nomor 3 itu di dalam nukleus ada bulatan lagi, ada bola kecil. Ini adalah anak inti sel ya. Fungsinya dicari sendiri. Nomor 4. Apa nomor 4? Apa? Loh, nomor 4 ini kok. Rangka sel. Rangka sel ya. Atau mikrotubul. Kemudian nomor 5 RE, nomor 6 sudah, nomor 7 lisosom, nomor 8 badan Golgi, nomor 9 membran sel ya. Membran bukan dinding. Kalau dinding itu di sel tumbuhan ya. Berikutnya nomor 7. Ayo, waktu ini kok sudah mau habis ini. Nomor 7. Jika tikus dibasmi. Ya, ini tikus ini. Populasi burung elang meningkat. Betul apa salah? Salah. Serigala berkurang. Serigala berkurang. Betul. Tumbuhan berkurang. Tumbuhan berkurang? Tidak. Kelinci meningkat. Tidak ada hubungannya ya. Betul ini.
Berikutnya, nomor 8, pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh sampah dan limbah rumah tangga. Cara mengatasi limbah, bagaimana? Nomor 8. Kompos ya. Nomor 9, planet yang paling besar, gampang. Apa? Jupiter ya. Nomor 10, planet yang dekat dengan matahari, urut. Merve, Buma, Yusaune ya. Urutannya Merve, Buma, Yusaune, harus hafal ya. Nah, ini akan ada kelompoknya, ada planet dalam, ada planet luar ya. Jadi 4 ini termasuk planet dalam, planet yang dekat dengan matahari. Planet yang jauh dari matahari itu planet luar. Ya, ada di materi. Berikutnya nomor 1, materi kelas 8, terganjil. Infeksi yang menyebabkan keringnya cairan sendi. Ini kelainan pada tulang ya. Kelainan pada sistem gerak. Kira-kira apa ini jawabannya? Artritis Zika. Betul ya? Kalau artritis Zika itu kering, cairan sendinya tidak ada. Ini. Kalau artritis eksudatif ini justru ada airnya di dalamnya. Kalau artritis ini kelainan pada sendi secara umum, ya, dibagi 2, eksudatif dan Zika. Kalau artritis sinovial ini adalah jebakan, ya. Sebenarnya ya ini, kalau ini menyebabkan cairan sendi. Nah, cairan sendi ini ya cairan sinovial itu. Ya. Jadi nomor D itu jebakan, hati-hati. Nomor 2, ini contoh gerak lurus ya. Gerak lurus pada, wow, banyak ini yang menghitung-hitung ini. Cukup enggak ini? 15 menit. Kita agak ngebut ya. Tak kira 1 jam cukup. Nah, sebentar. Kita ke materi dulu. Ini tadi sudah. Ini dibaca-baca sendiri. Waduh, kok lemot. Nah, ini planet-planetnya ya. Dibaca-baca ciri-cirinya. Loh. Oh, bukan ini, salah. Sebentar. Mana? Ini. Nah, ini gangguan pada sistem gerak sudah. Yang berikutnya adalah gerak lurus. Gerak lurus itu ada macamnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, kamu baca sendiri di sini. Gerak lurus beraturan. Beraturan itu kecepatannya tetap, ya. Kecepatannya tetap. Nih. Ya. Nah, kalau diuji menggunakan taker-timer namanya, terus ini ada pita yang bisa di-print, ya, itu jaraknya antar satu dengan yang lain ini sama, ya, karena gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan, itu ada 2 macam, berubahnya karena dipercepat atau diperlambat, ya. Nah, ini dipercepat, berarti ada percepatannya. Kalau dipercepat, contohnya sepeda menurun, ya, buah jambu jatuh dari pohon. Pokoknya yang turun-turun itu semakin cepat, ya, kecepatannya semakin tinggi. Sebaliknya kalau naik itu diperlambat, ya. Nah, contohnya ini, rekaman pita GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ini coba dilihat dari satu titik ke titik yang lain bagaimana jaraknya? Lebih kecil ya, karena kecepatannya bertambah. Ini sesuai dengan gaya yang diberikan, gayanya ke arah sana. Ini kan
gayanya ke arah sana ya. Jadi semakin ke sana itu titiknya semakin pendek jaraknya. Kalau ini F-nya ke sana berarti dari sini ke sini semakin pendek. Sebaliknya kalau diperlambat semakin ke sana semakin jaraknya semakin jauh ya. Tuh. Yang berikutnya adalah menentukan gaya dan percepatan suatu benda. Nah, ini yang keluar nanti hukum 2 Newton. Wis kamu tak bocori kisi-kisinya ini demi apa? Demi kalian, ya. Nah, tetapi tetap harus belajar ini ya. Nah, hukum Newton menyatakan intinya adalah gaya sama dengan M dikali A. M adalah massa, A adalah percepatan. Contohnya, buah ketika dilempar ke atas, semakin ke atas laju gerak batu semakin berkurang. Ini contoh-contohnya bisa kamu baca sendiri. Yang berikutnya adalah usaha. Nah, menghitung usaha. Di sini ada yang termasuk peristiwa itu dapat disebut usaha, ada yang tidak termasuk usaha. Bisa kamu baca sendiri. Ya, intinya usaha adalah rumusnya W sama dengan F dikali delta S. Jadi ada gaya, ada perpindahan. Kalau cuma gaya tok, ya, gak ada perpindahan, itu bukan usaha. Atau ada perpindahan tapi tidak ada gaya, itu bukan usaha. Jadi harus ada ini. Kemudian ini menghitung kuasa, ya. Ini tuas pesawat sederhana yang keluar nanti adalah jungkat-jungkit, ya, atau tuas atau pengungkit. Nah, cara menghitungnya di sini ada beban. Beban itu yang mana? Beban itu yang ini. Lengan beban itu yang ini. Jarak antara beban dengan titik tumpu. Kemudian kuasa adalah ini gayanya. Dan lengan kuasa adalah titik tumpu sampai ke kuasa ini. Nah, ini rumusnya. Kemarin kayaknya saya lupa nggak dikasih soal ini. Tapi tadi sudah saya selipkan di paling bawah. Ya, yang berikutnya ini materi biologi, insya Allah sudah bisa dibaca-baca sendiri. Ya, ini agak terburu-buru, kita mengejar waktu, langsung ke soal. Nomor 2, ayo, nomor 2 berarti apa jawabannya kira-kira? Halo? Nomor 2, gerak lurus beraturan. Berarti mana yang betul? D, ya, kenapa kok D? Kenapa D? Ya, sama. Apa yang ini? A? GLBB. Nah, GLBB diperlambat. Kalau C? GLBB dipercepat. B? Gerak lurus tidak beraturan. Lambat ya. Nah, wis. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 ini tadi hukum ya, hukum Newton. Tadi rumusnya apa, Mang? F sama dengan F kali A. M-nya berapa? 10 dari sini. F-nya ini 30 Newton. Berarti ini 30, 10 yang ditanyakan percepatannya. Berarti apa nek goleki percepatan ini? Ah, betul 30, 10. Hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini tadi tentang usaha. W sama dengan F kali perpindahan ya, delta S. Nah, gayanya berapa? Ini. Ya. 250. Nah, S-nya hati-hati. Ini masih sentimeter ya. Harus dijadikan ke meter berapa? 10. Berarti 250 joule. Berarti yang ini ya, hati-hati. Kalau kamu tadi tidak mengubah, sudah salah hasilnya. Kamu pasti milih ini tadi. Ya, hati-hati. Yang berikutnya, nah, wis karek biologi. Mana ini yang betul? Lapisan korteks. B. Nomor 1 apa sih nomor 1?
Ini epidermis ya. Ini endodermis dan ini stele ya, stele atau silinder pusat. Berarti yang betul adalah 2 dan 3. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Enzim pada X. X itu lambung ya. Di sini ada 3. Pra. P adalah pepsin. R renin. A asam klorida. Ya, di lambung ada pra. Nah, pepsin fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Renin fungsinya mengendapkan kasein susu. Berarti ini salah. Asam klorida fungsinya mengasamkan makanan atau membunuh kuman. Ya, di sini nggak ada. Wes. Paham ya nomor 6? Nomor 7. Zat aditif yang digunakan sebagai pewarna sintetis. Mana yang betul? Kalau kalau ini apa ini? Pengawet ya. Pengawet podo, pengawet. Ini antioksidan ya, oksidan. Berarti yang betul D. Nomor 8. Nomor 8 ini belum ada materinya ini. Nanti saya keluarkan lagi di semester genap kelas 8. Tapi nggak apa-apa dijawab aja ini. Yang berfungsi pembekuan darah. Sebenarnya fungsi pembekuan darah ini adalah apa? Keping darah ya. Trombositnya. Nah, di dalam trombosit itu masih ada lagi yang berfungsi yaitu fibrinogen. Nah, nomor 9 ini tadi yang tidak saya keluarkan ya. Tadi kan rumusnya W dikali W adalah beban ya. Dikali LB lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Saiki yang ditanyakan di sini adalah apa niki? LB ya. Coba W-nya berapa di sini? 400, LB-nya, F-nya berapa? 100, LK-nya 120. Ini perlu dirubah jadi meter apa enggak? Dilihat jawabannya senti, berarti di sini pancetai ya. Berarti 400 LB sama dengan pirogi 12 nolnya 3 LB berarti apa hitung iki? 12.000 dibagi 400. Coret-coret 12 dibagi 4. 3, 0. Ini salah ya. Ini bukan jawaban lo ini. 30 cm. Ini ya. Bisa ya? Nah, kalau disuruh nyari F-nya gimana? Berarti F-nya ini aja. Ini F-nya gimana? Ya, kasar nih ya. Baik, ada pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti takutnya keluar-keluar sendiri. Baik, kita berdoa di dalam hati. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, diridhoi dan pastinya bermanfaat untuk diri kita, terutama persiapan ujian madrasah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, saya akhiri sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.